your voice, our voice. Halo Semanti, selamat datang di podcast MPK yaitu Voice. Perkenalkan, aku Gary sebagai host di sini dan partner aku. Apa sebagai co-host kalian? Oke, kita mau ngapain sih Kai hari ini? Kita balik lagi ke ruangan ini nih. Ketemu lagi sama kita ya, ketemu lagi sama kita di episode terbaru. Kan kemarin udah tuh kita ketemu terus Si gadis sampul, juara 3 gadis sampul. sekarang kita ngapain? Itu aku lihat ada tumpukan-tumpukan buku tuh Kai. Ini ada buku-buku kok dilihat-lihat. Nah, Apa tuh Kai? soal-soal Soal-soal. Wih, tulisannya coba judulnya apa tuh? UTBK SBMPTN. Wah, berarti UTBK SBMPTN udah berarti berkorelasi sama PTN dong pastinya. Pasti sih. Jadi penasaran gak sih? Penasaran tuh, jadi kayak keinget itu loh, ada ruangan di sekolah yang banyak banget yang Lagi rame didatengin sama kelas 12. Lagi rame, bener banget. Langsung aja kita sambut guru BK Semanti tercinta, Pak Heru dan Bu Evi. Oke, makasih Ibu dan Bapak udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mungkin Ibu sama Bapak boleh perkenalan dulu biar teman-teman semua bisa kenal Iya. Ibu sama Udah Bapak. kenal bukannya? Oh, Kenalan lagi. Biar kenalan makin lagi. akrab ya. Biar Iya. makin Halo. akrab. Saya Pak Heru. Iya, saya Ibu Yevi. Di sini kita sebagai guru BK, Pak Heru guru BK kelas 10, 11, 12, Ibu juga guru BK kelas 10, 11, 12. Makasih. Oke, Langsung ke topik yang pertama aja langsung nih ya. aja nih kayaknya ya. Buat Pak Heru, apa aja sih Pak rangkaian proses buat masuk ke PTN Pak? Wah, apa ya? Kira-kira apa ya? Banyak nih Kayaknya pasti. Bapak tuh. Kalau kita bicara PTN, kemudian fokus di UTBK ya, kayak gitu. Banyak hal yang harus dikerjakan. Untuk persiapannya itu siapin tuh data diri tuh. Ya, pasti akan berhubungan dengan itu. Data diri disiapin, ya, biodata dan sebagainya. Kemudian ada NISN tuh, jangan lupa karena adik-adik biasanya suka lupa tuh NISN-nya. Kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa tuh prodi disiapin gitu ya, prodinya disiapin bener-bener. Jangan sampai ketika mau daftar UTBK nggak tahu tuh prodinya apa, akhirnya coba segala sesuatu yang coba-coba kan nggak bisa. Benar. Nah itu persiapan awal ya. Persiapan awal. Kemudian lanjut ke keduanya itu dia mulai ke portal untuk pendaftaran gitu ya, bikin akun, persiapan yang tadi itu data diri apa segala macam itu untuk membuat akun, karena kalau nggak punya akun kita nggak bisa ikut ya Benar. UTBK. Setelah itu baru lakukan pendaftaran, datanya udah selesai, lakukan pendaftaran. Isinya tuh banyak tuh, yang tadi itu pasti diisikan semuanya ya. Setelah itu barulah beres pendaftaran, baru kita ke pembayaran di UTBK itu ya. Bayarnya cuma murah 200.000 karena selebihnya itu ditanggung oleh pemerintah ya. Daftar sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Nah, kalau tahun ini itu di tanggal 25 Maret nih pendaftaran. Nah, sampai tanggal 7 April. Nanti pelaksanakan ujiannya itu di tanggal 21 sampai tanggal 30 April. Cepat sih waktunya, maka persiapan ini harus Matang. kira-kira gitu. Rencanakan dengan baik gitu ya. Karena kalau tidak direncanakan semuanya akan menjadi berantakan. Mentalnya juga harus disiapin. Gitu ya. Oke, itu dulu deh. Sementara satu lagi, latihan soalnya harus benar-benar terus meneruskan itu. Jadi Bapak itu dulu. Tapi kalau untuk jalur-jalur Pak buat masuk ke PTN itu selain UTBK ada apa aja nih Pak? Banyak ya Bu Yepi ya? banyak Banyak. yang bisa Nah, diikuti. Oh banyak banget. Ini kan yang baru selesai itu baru SNBP ya. SNBP. Baru selesai, tinggal tunggu pengumuman tanggal 30. Yang mau datang itu UTBK. Nah, kemudian ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu setiap universitas berbeda ya. Nah yang berbarengan ini kan kemarin juga kita ada talent scoutingnya UI. Nanti bersamaan dengan bulan April pelaksanaan UTBK itu ada mandirinya UI, yaitu
PPKBUI itu jalur mandiri tapi rapot gitu. Nanti yang akan bersama-sama lagi ada lagi mandiri tes gitu, seperti itu ya. Nah itu jalur-jalurnya masih banyak sebenarnya. Banyak. Prestasi dan sebagainya. Jadi dari berbagai universitas Iya, banyak ya Pak buat mandiri itu. Betul, banyak. Jadi ini persiapannya sebenarnya 3 hal persiapannya. Persiapan SNBP, SNBT, kemudian mandiri. Gitu kira-kira ya, gitu ya. Banyak ya Banyak Kai berarti ya. tahapannya. Dan benar emang harus disiapinnya Harus tuh dimatengin. harus mateng matang. biar enggak biar gak ada yang salah ya. Ya, biar gak berantakan. Biar nggak berantakan. Harus matang ya. Harus Karena matang. kalau makanan tidak matang juga berpenyakit ya. Iya, benar juga. benar. Ya. Sekarang pertanyaan buat Ibu, apa sih Bu kayak kesalahan yang sering dilakuin sama siswa pas mau ngedaftar ke PTN? Oke. Sebelum ke sana, ini kelas berapa? Oh, kelas 10. 10. Aku kelas 11 Kelas Ibu. 11. Berarti ini informasi awal nih untuk kalian Iya. juga Iya, berdua benar. ya kan, sebelum Iya. teman-teman yang lain nonton ya enggak? Iya, benar Benar-benar. banget Bu. Tadi Pak Heru sudah sampaikan ada beberapa jenis jalur masuk yang memang kita harus aware atau peduli sama diri kita mau ke jalur mana sih masuknya, kita mau ke universitas mana, sehingga kalian tidak telat mendapatkan informasi gitu. Kalau guru BK sendiri detail tanggalnya berapa ya Pak Heru ya, apa aja jalur masuknya, mungkin sedikit banyaknya ada yang lupa gitu ya. Jadi harus dari kaliannya sendiri nih yang proaktif untuk melihat apa saja jalur masuk yang bisa diikuti sama anak kelas 12 selain SNBT tadi atau PPKB tadi. Nah, PPKB sendiri ini adalah salah satu seleksi masuk yang juga diminati ya Pak Heru Iya, ya betul. sama anak-anak kelas 12 karena satu dia ujiannya hanya menggunakan nilai rapor atau seleksinya hanya menggunakan nilai rapor dan juga esai sebetulnya, Membuat yang esai, Bu. berbahasa Indonesia. Tapi kalau untuk esai sih biasanya anak-anak tuh mudah lah buatnya gitu ya, esai. bisa. Nah terus tadi pertanyaannya Gary ya, Iya, Bu. apa sih kesalahan-kesalahannya Yang yang sering dilakukan? Sebetulnya bukan kesalahan ya, hal-hal yang memang belum dimaksimalkan sama si anak tersebut untuk mempersiapkan UTBK ini gitu. Kalau kita berbicaranya atau membahasnya sekarang UTBK, UTBK. apa aja kira-kira tahu nggak? Belum Nggak tahu. Karena belum ya. Belum. Iya, Gary juga belum nih. OTW Bu. Belum Tahun OTW. depan. Sekarang yang Gary siapkan berarti hanya nilai dulu, fokus Iya, nilai. nilai. Ya, beberapa kesalahan atau mungkin belum maksimal ya yang dipersiapkan anak-anak itu adalah menunda-nunda. Ya, menunda-nunda sehingga belajarnya itu mepet waktu. Sistem kebut semalam SKS. atau sistem kebut seminggu Seminggu. mungkin ya. Jadi baru sadar, wah, aku UTBK minggu depan. Gitu ya. Teman-temanku udah misalkan gelombang pertama, tapi aku minggu depan nih baru ngebut. Nah, itu menurut Ibu tidak efektif jadinya. Jadi nggak maksimal pembelajarannya. Kemudian apalagi belajarnya tidak ada strategi. Strategi kan ada belajar yang menggunakan strategi, ada belajar yang ya tidak ada strategi, ya udah kamu belajar aja gitu ya. Iya. Belajar asal masuk aja, asal hadir gitu. Nah, itu tidak pakai strategi. Kalau pakai strategi gimana sih? Ya kamu dari pola manajemen waktu kamu atur, dari pola pembahasan materi kamu atur, dari pola evaluasi diri kamu atur. Nah, itu bisa menjadi strategi pembelajaran sehingga belajar itu bisa maksimal. Kamu poinnya dapat gitu. Tidak hanya belajar hari ini kamu bisa, besok lupa. Seperti itu. Kemudian ada lagi di awal siswa ini tidak memahami kelemahan atau kelebihannya. Jadi perlu kalian ketahui untuk SNBT sendiri itu kan ada 2 tes yang akan dikerjakan sama anak, yaitu tes skolastik dan tes literasi. Tes skolastik itu ada 4, tes literasi itu 3 ya Pak Heru ya, 3. Nah jadi semuanya ada 7 subtes, di mana 7 subtes ini bukan hal yang mudah dipelajari kalau tidak dari jauh-jauh hari. Nah, gimana solusinya? Ya berarti kamu harus memahami kelemahan dan kelebihan diri kamu.
itu harus dipahamin dulu. Kamu lebihnya di mana nih? Oh, pinter bahasa Inggris. Oh, berarti literasi bahasa Inggrisnya harus dimaksimalkan. Kamu bisa di matematika, fisika, berarti kuantitatifnya kamu harus mendominasi poinnya seperti itu. Kemudian apalagi tidak menjaga fisik dan mental. Jadi asik aja ya kalau kita sebut tempat les yang inisialnya I itu kan banyak ya ininya tugasnya. Iya. Ibu nggak nyebutin merek ya. Apa? Jadi saking banyaknya mereka seru nih ngerjain soalnya tanpa mereka melihat diri dia. Kesehatan itu juga penting. Nah, kadang sampai jam 11 malam, kadang sampai jam 12 malam belajar. Pertanyaannya, sampai jam 11-12 malam itu berkualitas atau tidak belajarnya? Itu pertanyaan besar. Ada yang berkualitas, ada yang tidak. Nah, tapi kalau kamu menggebu-gebu tanpa ada memikirkan kesehatan kamu, itu juga salah. Karena yang dipastikan kamu harus siapkan itu adalah siap sehat dan siap mental ketika hari H ujian. Hari H itu akan ada banyak hal yang kalian temui, entah macet nanti ya, entah hujan misalnya, entah matahari terlalu terik, entah kamu dapat gelombang kedua, sesi 2. Oh, itu lebih parah daripada kamu belajar sampai jam 11, jam 12 malam. Ya, itu akan tertutup semuanya, usaha kamu sampai tengah malam itu akan tertutup di hari H kalau kamu tidak menyiapkan tadi siap sehat sama siap mental. Siap mental apa? Ya kamu harus tahu UTBK itu tidak sama seperti belajar atau mengerjakan soal di sekolah. Kalau di sekolah kamu bisa ya, Bu, belum Bu, atau ngejar-ngejar gurunya ke luar kelas ya. Nggak bisa. Bu, ini Bu. Gitu. UTBK kan tidak bisa, Nggak ada bisa. timernya. Berarti ada apanya? Ada strategi cara mengerjakan soal. Harus apa nih? Soal literasi kamu harus mengerjakan maksimal berapa menit atau berapa detik bahkan. Nah, itu juga harus diatur. Itu sih sebetulnya. Jadi tadi ada 4 yang poin yang Ibu sampaikan. 1, belajarnya terlalu mepet, tidak mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang kedua, belajarnya tanpa strategi. Yang ketiga itu tidak bisa melihat atau memilah kelebihan atau kelemahan diri. Dan yang keempat itu kurang menjaga kondisi fisik dan mental kita. Seperti itu. Balik semuanya ke manajemen waktu ya Bu. Benar, manajemen betul waktu sangat sekali. penting ya Bu. Iya. Baik. Oke, itu ya kalau misalnya dari Ibu. Ya, Ada tambahan Pak? tambahan mungkin Bapak. Ya, tadi sudah semua ya. Iya Pak. Sudah semua sama Bu Yevi kayak gitu. Memang ini kalau kita bicara UTBK yang persaingannya itu tidak hanya satu tempat misalkan Satu nanti, Indonesia. ya, terus tidak satu angkatan aja. Iya. Ada yang kemarin mungkin yang gap year kayak begitu, coba, Betul. kemudian ada yang sudah kuliah coba lagi. Ini se-Indonesia. Se-Indonesia. Skor benar. menentukan. Memang di UTBK tidak melihat lagi rapot, tapi skor menentukan. Tadi sudah disebutkan sama Bu Yevi. Ada 7 item gitu ya, PJU kayak gitu ya, dan sebagainya sampai ke literasi bahasa Inggris. Itu kan harus maksimal tuh. Kalau ini tidak latihan dengan baik, nggak mungkin bisa maksimal. Sekarang kalau kemarin itu skor 680 masih berlaku, masih oke lah ya. Tapi sekarang semuanya mungkin sudah mempersiapkan. Skor 630 itu malah minim banget. Betul. Nah, sekarang yang minimalnya itu bisa jadi 710. Nah, untuk mendapatkan 710 tanpa latihan Mustahil. nggak Mustahil, ya. mustahil. Nggak mungkin. Maka ini teman-teman, kesalahan besarnya itu ketika teman-teman tidak mau mencoba untuk menantang diri gitu ya, men-challenge diri dengan tryout di tempat manapun gitu. Dia cuman hanya tryout di tempat lesnya doang gitu, tempat bimbelnya doang. Ini kacau ini. Jadi dia harus coba untuk tryout di tempat yang lain. Semakin banyak tryout, kemampuannya di 7 item ini teruji gitu. Karena setiap kali kita harus ada improvement tuh, Ya. perbaikan kayak gitu. Itu kesalahannya. Jadi merasa puas dengan apa yang dia dapatkan di tempat bimbelnya. Ya. Ya kan, itu dia sih kesalahan fatal itu. Jadi pada dasarnya emang kita harus nyoba lah ya, Nyoba. ngerjain soal dari jauh-jauh hari biar gak mepet juga kan ya Bapak. Iya. Nggak ada salahnya nyiapin dari jauh hari. Iya. Betul. Pertanyaan buat
Pak Heru, Mhm. tips mempersiapkan diri menuju PTN menurut Bapak Mhm. gimana tuh? Tadi udah disampaikan ya, Iya. Bu Yepi Iya. juga udah nyampein. Belajarnya harus jauh-jauh hari, nggak bisa kita mepet-mepet. Sehari lagi atau seminggu lagi, bahkan sebulan lagi kita belajar itu mepet banget gitu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi 5 bulan pun itu waktu yang cukup sebentar gitu. Nah, untuk belajar UTBK sebenarnya cuman 15 menit udah cukup kalau dia intensif banget kayak gitu ya. Jadi belajarlah jauh-jauh hari karena banyak PR-nya yang harus dikerjakan gitu. Nah, cukup 15 atau 20 menit 5 soal setiap hari. Kalau kita hitung 5 bulan itu udah sekitar berapa? 600-an atau 500 berapa soal yang sudah kerjakan. Memahami pola soal itu sangat penting. Kita bisa paham pola soal kalau latihannya sudah dibangun dari jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, artinya gini, UTBK harus direncanakan cukup baik gitu. Itu yang pertama. Jadi perencanaan itu harus matang. Ya. Dia belajar harus jauh-jauh hari. Kemudian ini banyak nih anak-anak nih, entah itu di Semanti atau di sekolah lain, dia tidak mempersiapkan prodinya. Ada 4 pilihan prodi yang bisa dipilih gitu ya. S1, kemudian D4 terapan ya, S1 terapan, kemudian ada D3. Nah, maka ini biasanya yang menjadi masalah juga. Tip Bapak adalah diskusikan dari sekarang dengan orang tua. Nah, terkait pilihan. Karena banyak misalkan kakak kelas yang di Semanti aja banyak ketika udah pilih prodi diterima nggak ambil dengan logikanya, dengan alasannya gitu, reasoningnya coba-coba. Ini jangan sampai kita udah bimbel ratusan juta ya, ratusan juta, mungkin puluhan ya, Belasan. 16 juta Iya. misalkan gitu untuk ke bimbel. Tiba-tiba lolos di UTBK nggak diambil, kan sayang banget tuh. Iya. Tenaga kita, konsentrasi kita, apalagi yang banyak tugas gitu ya bimbel. Jangan sampai itu gitu. Ya. Jadi memang benar-benar memilih satu prodi atau memilih 2 prodi atau memilih 3 prodi atau memilih 4 prodi itu diambil kayak gitu ya. Ini nih kesalahan ini nih. Jadi siapin, rencanain di jauh-jauh hari, siapin prodinya jauh hari, diskusiin, kemudian latihan soalnya siapin dari jauh-jauh hari. 2 itu sih ya. Mungkin masih banyak lagi tipsnya, cuman Bapak pikir 2 itu udah cukup gitu ya untuk jadi bahan kajian teman-teman siswa mungkin yang sekarang kelas 12 nih yang akan berhadapan dengan UTBK, kira-kira gitu ya. Berarti emang ya kalau misalnya biar minim kesalahan lah, berarti Iya, emang pada dasarnya heeh. emang tetap harus siapin Iya. semuanya itu dari awal ya kan. Oh, mungkin satu lagi mental ya. Tadi Bu Yepi juga udah Iya, nyampein mental penting. Tipsnya jadi ini kenapa harus tryout banyak-banyak gitu? Karena mental. Kita ada kondisi yang blend kayak gitu. Ya. Kalau mental kita tidak terlatih, kalau tryout biasa sih oke ya. Oke. Kita dengan bimbel sih oke, masih wah nggak ke lolos atau tidak nih gitu ya. Paling juga berapa, mana yang harus diperbaiki. Tapi kalau sebenarnya nih TBK, wah ini di otak kita udah terkonstruk tuh, lolos nggak ya? Iya. Nah kayak gitu, itu bisa menghilangkan mental beberapa persen tuh. Bagi yang tidak terbiasa, dia akan blend terus sampai selesai. Jadi apa yang kita tahu, ini pernah loh saya baca ini, tapi apa ya? Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan kompetisi gitu ya, tryout itu anggap aja kompetisi. Ya, kalau sudah terbiasa dengan itu, nah ada blend, tapi dia akan ini lagi apa? Maju lagi, akan stabil lagi dengan cepat. Kira-kira gitu ya. Untuk Ibu, kira-kira strategi belajar yang efektif tuh yang benar-benar yang dari persiapannya berapa lama gitu gimana nanti? Baiknya gimana? Baiknya gimana? Oke, strategi belajar itu kan masing-masing ke Diri sendiri. pribadi masing-masing ya. Ada yang belajarnya bisa fokus ketika bareng-bareng sama teman-teman. Ada yang harus menyendiri. Ada yang otodidak gitu ya. Ada yang harus belajarnya itu siang hari. Ada yang malam hari ya kan, harus tidur dulu dan lain-lain. Itu balik lagi. Cuman yang dipastikan yang kita secara general aja yang harus dipersiapkan untuk UTBK 1
ya, try out yang tadi Pak Heru jelaskan. Kenapa harus try out? Udah tahu namanya try, Try. mencoba, Mencoba, ya. ya. Kalau mencoba itu kan kamu mencoba sesuatu yang sesuai dengan apa yang mau kamu kerjakan nanti, gitu ya nggak sih? Nah, kebanyakan anak-anak, kebanyakan siswa-siswa itu try outnya asal-asalan. Nah, ini yang harus dihindari. Kenapa? Karena ketika kita mencoba dan itu asal-asalan, tadi mental kita nggak akan siap-siap. Tapi kalau kita try out, kita setting badan kita seperti sedang tes beneran, ruangannya seperti sedang tes beneran, laptopnya seperti sedang tes beneran, itu insya Allah siapnya kamu siap, pembahasan soalnya kamu siap juga secara mentalnya tadi. Jadi satu, harus membiasakan diri dengan latihan soal dengan tryout tadi. Kondisikan diri kamu harus punya target. Satu soal 1 menit misalkan, harus punya target gitu. Kalau di dalam satu soal kamu kira-kira sudah lebih dari 1 menit, pindah ke soal yang lainnya. Jangan berkutat di satu soal itu, karena itu akan merugikan kalian. Itu. Kemudian itu strategi kalian belajar ya. Kemudian mengerjakan soal, usahakan dari yang kamu bisa pahami ya, dari bacaan, dari rumus-rumus. Ketika kamu lihat soal aja kamu udah mumet, tinggalkan dulu, kan nanti bisa di back lagi gitu ya, asal tidak ke subtes berikutnya. Kalau udah sampai subtes berikutnya kan tidak bisa mundur. Kemudian yang ketiga, mencatat pola soal yang sering muncul, yang tadi kata Pak Heru, itu sangat penting. Kenapa? Karena biar kalian tahu soal dengan pola A isinya pasti seperti ini. Dari zaman ibu kuliah ya, masuk kuliah itu udah sama, pola soal tuh itu aja ya. Cuman sekarang lebih di perbaharui, itu lebih literasinya lebih banyak. Bahkan kemarin soal bahasa Inggris yang literasi ada soal fisikanya yang tahun lalu, sehingga anak-anak IPS tuh pada ngeluh ya Pak Heru ya, kenapa kok ada soal fisika di bahasa Inggris gitu ya, di bahasa Indonesia itu kan soal literasi, itu berkaitan dengan literasi. Balik lagi, yang bikin soal ini kan profesional ya kan, bukan ala-ala doang ya kan, udah tinggi nih levelnya. Jadi kalian harus siap karena kita mau masuk ke tahap level atas mahasiswa gitu. Kemudian apalagi latihan membaca cepat. Ini juga yang gini. Sekarang kamu ini deh, jujur. Pasti lebih senang baca caption kan daripada baca buku. Nah, ya. Jadi latihan baca soal ini itu harus benar-benar kamu pelajari terus-terus, latihan terus. Hindarin handphone ketika kamu belajar. Ya, atau try out. Kemudian yang terakhir adalah berpikir positif. Itu pasti. Ketika kita berpikir positif, kita bisa mencapai apa yang kita mau. Sudah dipastikan, insya Allah pasti itu berhasil. Seperti itu. Iya. Mungkin yang terakhir deh, biar memaksimalkan diri kita, kan tadi udah tuh. Tapi selain tes-tes yang FNBT dan lainnya, mungkin ada cara lain atau gimana gitu biar memaksimalkan diri buat masuk ke PTN dengan cara yang lain, jalur yang lain gitu. Oh, jalur lain. Ada jalur prestasi. Itu udah dipupuk tuh dari sebelum-sebelumnya. Ada yang prestasinya olahraga, pakai sertifikatnya, manfaatkan. Ada yang punya sertifikat seni, manfaatkan itu. Di beberapa perguruan tinggi itu sangat-sangat dibutuhkan, diperhatikan. Ya, ada yang namanya seleksi bersama bibit unggul gitu ya. Untuk bibit unggul itu untuk olahraga, hafiz Quran ada, pramuka ya, kemudian seni, dan masih banyak lagi. Yang olimpiade makanya nih masih kelas 10, kelas 11 ya. Kalau kelas 12 mungkin olimpiadenya terbatas karena sudah mau lulus. Tapi 10, 11 Ibu yakin masih panjang perjalanan kalian. Silahkan, ada olimpiade yang lembaganya kredibel, lembaganya diakui ya kan, ikutin. Menang gak menang urusan nanti, yang penting kamu mencoba. Yang penting kamu menjadi peserta, sehingga nanti di olimpiade 1 kamu gagal, olimpiade 2 mungkin kamu bisa. Tidak perlu OSN misalkan kalau kamu belum mencapai ke sana targetnya. Bisa olimpiade yang diselenggarakan oleh universitas. Gitu ya Pak Heru ya. Iya, jadi panjang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, kemudian lomba-lomba yang dilakukan sekolah,
yang berhubungan dengan perpusnas atau universitas, ini sebaiknya diikuti gitu, karena apapun itu pasti menghasilkan gitu, pasti ada manfaatnya gitu untuk kalian, karena jalur masuk ke universitas itu udah sangat variatif, udah sangat banyak. Universitas menyiapkan ya ruang-ruang itu ya untuk siswa. Jadi memang universitas itu konsepnya dia pengen memiliki calon mahasiswa atau bakal mahasiswa di tempatnya itu yang memiliki prestasi yang cukup baik di segala bidangnya gitu ya. Berarti banyak ya Gary nih peluang-peluangnya buat Banyak banget kita sekarang peluangnya. kelas 11 masih bisa persiapin ya Iya, kan. siapin dari jauh hari gak Makanya pernah ke salah. ruang BK untuk konsultasi. Iya, teman-teman. Iya. Yang jadi catatan gini, tidak semua anak masuk ke SNBP, tidak semua anak masuk di jalur SNBT dan jalur mandiri. Ya, Iya. ada sebagian anak itu masuknya lewat jalur seni Ya, prestasi. dan olahraga kayak gitu ya. Gitu kira-kira. Variatif ya buat Variatif, masuk ya ke benar. PTN itu banyak banget, dan pastinya nggak mudah ya Kai, Pastinya nggak mudah. nih, apalagi Jadi- kita benar-benar harus disiapin fisiknya, mentalnya, Mateng, wajib Harus wajib mateng, mateng wajib. gitu ya. time manajemennya juga berarti Benar, harus. iya. Semangat ya buat ATT kelas 12 nih. Ya, Lagi- kita lagi fighting, iya fighting nih, nih, mungkin Ibu Bapak ada yang mau disampaikan ke ATT kelas 12 ya? semangat semuanya. Motivasi mungkin. Iya. Semangat. Intinya Semangat. pada akhirnya itu SNBT itu bukan dipilih siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Siap. Iya, siap secara Mental. latihan soal, mental, fisik, semuanya. Semuanya. Ya, gitu ya. Harus percaya diri juga, Harus percaya percaya diri, Harus dong. jaga kesehatan, jangan maksain diri ya pastinya Bu buat ATT kelas 12-nya. Paling segitu aja ya Bu. Paling Pak. mungkin Oke. kalau misalnya Oke. teman-teman ada Iya, yang oh iya. teman-teman misalnya masih ada yang bingung nih Masih ada yang tentang prodi kah atau jalur-jalurnya, mungkin bisa ke ruang BK ya. Iya. Ada Langsung konsultasi Bu ada Yevi, Pak Pak Heru, ada juga Bu Ana, dan Bu ada Isma. Bu Oh Isma. iya, Iya. hafal ya. Apa dong Bu? Terus semuanya. Alhamdulillah. Iya. Paling segitu ya Pak, Ya. Ibu. Oke. Makasih udah Makasih nyempetin banyak, datang Ibu buat dan Bapak. ngobrol bareng kita di sini. Ya. Ya. Terima kasih anak-anak MPK semuanya. Ya, ya Bu, siap Bu. Sukses semuanya Ya, kegiatannya. amin, amin, amin. Ya. Ya, jangan lupa buat nonton episode-episode kita selanjutnya karena kita akan balik Balik ya lagi. dengan tema-tema yang berbagai macam pastinya. Betul banget. Langsung One Voice, Your voice, Our Voice. Bye. Bye.